Saya Elisawati, peserta pelatihan kepemimpinan administrator gelombang 2 angkatan 6 tahun 2023 dengan NDH 21. Judul aksi perubahan saya adalah optimalisasi aplikasi alarm UHC Desa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. Pelaksanaan Universal Health Coverage atau UHC ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Katingan dalam memberikan jaminan kesehatan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat Katingan, serta sebagai bentuk kepedulian pemerintah di bidang kesehatan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan masyarakatnya. Perjanjian kerjasama tahun 2022 yang ditandatangani dengan BPJS Kesehatan merupakan refleksi dari pencapaian atas keberhasilan di bidang kesehatan untuk mewujudkan cakupan semesta. Dengan perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah Kabupaten Katingan dapat mendaftarkan masyarakat Katingan ke dalam program JKN langsung aktif atau Open Flagging Non-Cut-Off. Hal ini juga merupakan salah satu refleksi pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, aplikasi alarm UHC Desa digunakan untuk pengusulan kepesertaan BPJS oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, namun belum diusulkan kepesertaan yang dimulai dari desa. Kemudian, tindak lanjut Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 dalam hal advokasi dan sosialisasi untuk optimalisasi program JKN dapat menggunakan ADD. Area dan fokus perubahan aksi perubahan ini tertuju pada area perbaikan manajemen pemerintah daerah, yaitu perbaikan pada tata laksana pengusulan kepesertaan BPJS. Tata laksana dimaksud dikenal dengan pesiar, yaitu petakan, sisir dan sosialisasi, advokasi, serta registrasi. Aplikasi alarm UHC Desa ini dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan tujuan penerapan SPBE, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berupa transparansi jumlah kepesertaan JKN, dapat dihitung jumlah pembiayaan, dan data terintegrasi sampai ke desa serta diakui keakuratannya. Kondisi saat ini yang berbanding terbalik dengan kondisi yang diharapkan, yaitu pertama, kurangnya koordinasi antara desa, kelurahan dengan dinas kesehatan dan dinas sosial terkait data masyarakat yang belum menjadi kepesertaan BPJS atau JKN. Kedua, sulitnya dan lambatnya koordinasi dengan dinas terkait tentang masyarakat miskin yang membutuhkan aplikasi alarm UHC Desa di Kabupaten Katingan. Yang ketiga, data masyarakat peserta JKN masih belum valid dimulai dari desa. Yang keempat, PIC desa belum menggunakan aplikasi alarm UHC Desa. Yang kelima, belum adanya peran desa dalam pendampingan masyarakat untuk mengakses aplikasi alarm UHC Desa. Analisis masalah yang dilakukan yaitu pertama, pemilihan isu strategis menggunakan APKL yang kemudian di breakdown memakai USG. Kemudian berdasarkan pemilihan isu strategis dengan analisis USG, maka langkah selanjutnya adalah menentukan akar penyebab masalah dari isu tersebut dengan menggunakan analisis fishbone. Teknik Y analysis juga digunakan bersama dengan diagram tulang ikan sampai menemukan akar masalahnya. Yang ketiga, penentuan solusi permasalahan dengan metode tapisan McNamara. Penapisan yang telah dilakukan diperoleh rekomendasi solusi untuk penyelesaian masalah yang ada, yaitu berupa optimalisasi aplikasi alarm UHC Desa untuk pemecahan masalah utama yang dihadapi oleh
penyusun. Sistem informasi berbasis web dapat diakses atau di-download di Play Store oleh PIC Desa dan PIC Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial yang menampilkan dashboard informasi cakupan UHC desa sampai tingkat desa, memuat data by name by address, by desa, peserta JKN semua segmen dengan status nonaktif, peserta PBPU mandiri menunggak, dan penduduk terindikasi belum terdaftar sebagai peserta JKN untuk selanjutnya dihimbau agar mendaftar dan mengaktifkan kembali kepesertaan baik sebagai peserta mandiri ataupun dilakukan verifikasi validasi dan diusulkan menjadi PBPU PBPemda. Tahapan aksi perubahan. Tahapan pertama untuk jangka pendek yaitu melakukan konsultasi kegiatan yang telah dirancang dengan coach kepada mentor. Kemudian yang kedua, mengadakan rapat koordinasi internal dan tim aksi perubahan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial, Dinas Pemdes, Camat, dan Kepala Desa. Yang keempat, mengadakan rapat dengan tim aksi perubahan untuk menentukan indikator menyusun formulir pendataan. Kelima, melakukan penyampaian informasi kepada kepala desa dan lurah tentang pemanfaatan aplikasi alarm UHC desa. Keenam, mengadakan rapat dan tim pendata dan menyerahkan formulir pendataan masyarakat. Yang ketujuh, melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk memanfaatkan aplikasi alarm UHC desa ini. Yang kedelapan, melakukan monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi alarm UHC desa. Untuk jangka menengah, yaitu pengembangan aplikasi sebagai early warning system dalam pendampingan masyarakat peserta JKN dapat mengakses alarm UHC desa. Yang kedua, terlaksananya monitoring dan evaluasi. Untuk jangka panjang, seluruh desa atau kecamatan di Kabupaten Katingan menggunakan aplikasi alarm UHC desa. Tahapan kegiatan ini tentu saja mempunyai resiko dengan hasil identifikasi di antaranya yaitu pengerjaan tidak sesuai dengan jadwal, anggota tim tidak berada di tempat, juga laporan tidak tepat waktu. Resiko ini dianalisa dengan tingkat resiko rendah sampai dengan tinggi, dengan pendekatan sistematis dilakukan untuk menentukan tindakan terbaik terkait resiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan atau sasaran. Hasil pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan dari mentor adalah baik, yaitu peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas. Sesuai dengan rencana pengembangan diri, pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur dan saat melaksanakan aksi perubahannya, yaitu mengukur kinerja keberhasilan dari penyelesaian masalah. Saat aksi perubahan ini dilaksanakan, dari 154 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Katingan, terdapat 77 desa yang sudah UHC dengan target sampai dengan 75% desa UHC. Laporan hasil pengembangan potensi diri. Yang pertama, telah melaksanakan penyampaian informasi dengan pemanfaatan aplikasi kepada Fasiankes, rujukan dan pelanggan JKN. Yang kedua, telah melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial,
Kepala Dinas Pemdes, Camat, dan Kepala Desa melalui aplikasi Alarm UHC Desa. Yang ketiga, telah memanfaatkan data pada aplikasi Alarm UHC Desa untuk pengambilan kebijakan. Yang terakhir, telah melaksanakan bimbingan ke PIC dan penyampaian informasi atau sosialisasi. Ucapan terima kasih saya berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk terus berkarya, kepada mentor dan coach yang telah dengan sabar membimbing saya hingga saat ini, orang tua, saudara, suami, anak yang membantu dan menginspirasi saya menulis, dan khusus saya persembahkan laporan aksi perubahan ini spesial untuk tim kerja Yankes yang memotivasi saya untuk menulis dan berkarya. Salam.